Shalom, perkenalkan nama saya Wina Shalom Sembel dari kelas PAK A semester 3. Saat ini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu Mner Devis Pinontoan MPD dengan mata kuliah PAK Keluarga. Saat ini saya akan membahas materi tentang pendidikan agama Kristen, suami dan istri. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian keluarga menurut Dr. Kenneth Kevin dalam bukunya Is There a Family in the House? Dan di sini saya mengambil 5 pengertian keluarga. Yang pertama, keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh, menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih dan rohani. Karena keluarga merupakan tempat memberi energi, perhatian, komitmen, kasih dan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus Kristus. Dan yang kedua, keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Jadi, baik dari ayah, ibu, dan anak, di dalam keluarga, setiap orang bebas mengembangkan setiap karunia-Nya masing-masing. Yang ketiga, keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Barangkali orang lain sering tidak memahami kesulitan hidup yang kita rasakan, tetapi di dalam keluarga kita mendapat perhatian dan perlindungan. Keempat, keluarga merupakan tempat mentransfer nilai-nilai laboratorium hidup bagi setiap anggota keluarga dan saling belajar hal yang baik. Dan yang kelima atau yang terakhir ini, keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaian. Tidak ada keluarga yang tidak menghadapi permasalahan hidup. Seringkali permasalahan muncul secara tidak terduga, misalnya hubungan suami istri, masalah yang dihadapi anak, dan masalah ekonomi. Namun, keluarga yang membiarkan Kristus memerintah sebagai Tuhan atas hidup mereka pasti dapat menyelesaikan semua permasalahan. Dan di sini saya mengambil landasan Alkitab di Matius 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Bunyinya, dan firman-Nya, sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi di ayat ini sudah jelas, yaitu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia atau tidak boleh dipisahkan manusia. Yang berikut kita akan membahas masalah yang dihadapi keluarga. Yang pertama, masalah yang timbul secara normal dalam siklus kehidupan keluarga, yaitu dari pernikahan menjadi orang tua, berpisah dengan anak-anak yang sudah menikah sampai Tuhan memanggil mereka. Dan yang kedua, masalah yang timbul dari luar keluarga. Contohnya itu seperti tekanan masyarakat dan perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya. Berikut kita akan membahas tentang peran ayah dan ibu. Yang pertama, peran ayah. Ayah adalah kepala keluarga yang mengendalikan keluarga, dan sedangkan ibu menjadi tangan ayah dalam membimbing mengenal Tuhan. Di sini Kenneth Kevin menguraikan hal-hal yang diperlukan ayah dan ibu. Yang pertama, cinta dan kasih sayang. Jadi anak memerlukan cinta dan kasih sayang dari seorang ayah dan ibu. Dan yang kedua, anak-anak memerlukan peraturan-peraturan. Baik dari ayah maupun ibu, orang tua harus memerlukan peraturan-peraturan bagi anak-anak mereka, karena pentingnya untuk masa depan dan pergaulan mereka. Dan yang ketiga atau yang terakhir ini, mendengarkan anak-anak. Jadi di sini ayah dan ibu harus memberi kesempatan kepada anak-anaknya berbicara. Dari apa yang dikatakan oleh anak-anak, ayah dan ibu dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak-anak mereka. Dan yang berikut kita masuk dalam fungsi sosial budaya yang dapat ditanamkan di dalam lingkungan keluarga. Yang pertama ada toleransi. Di sini hati-hati jika membicarakan kebiasaan orang-orang yang berbeda. Meskipun hanya candaan, ini akan terserap pada pikiran anak dan dapat mempengaruhi sikap anak-anak. Dan yang kedua, memberikan contoh menolong orang yang sedang kesusahan. Jadi jika
kita temui ada orang-orang yang kesusahan, kita harus menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa itu harus kita bantu atau kita tolong. Dan yang kedua ada sopan santun. Di sini ajarkan 3 kata penting, yaitu terima kasih, tolong, dan maaf. Jadi jika anak-anak diberikan sesuatu hal dari orang tua harus memenuhi sikap mereka dengan cara anak-anak harus berterima kasih. Dan jikalau anak-anak melakukan kesalahan, orang tua harus mengajarkan mereka untuk berminta maaf. Dan yang terakhir, berdasarkan uraian yang kita bahas tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengertian keluarga, masalah yang dihadapi keluarga, peran ayah ibu, pendidikan karakter, fungsi, haruslah diketahui setiap keluarga agar dapat mengontrol situasi dalam keluarga dan dapat menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih, Shalom.